Polda sudah saya perlihatkan ya. Nah, sekarang ini Pak, karena ini sudah jelas, saya sudah memperlihatkan surat tugas kepada Bapak. Nah, rencana saya, Bapak, saya mau akan bawa masalah apa saya Pak? Ya masalah terkait masalah itu nanti dari hasil pemeriksaan. Bisa dari hasil pemeriksaan. Ada masalahnya itu. Ya makanya itu Pak, nanti kita dari hasil pemeriksaan Bapak itu ya. Ini ada surat penangkapan Bapak juga, nanti kita berikan ke Ibu. Ya, Masa kan? yang ditangkap, Pak? Tanggung Bapak. Tanggung Bapak. Biar orang kampung bisa turut cuma. Nggak usah seperti itu. Enggak macam itu. Nggak usah seperti itu. Masa yang kayak gini? Ayo rekam ini. Heeh. Enggak bukan masalah itu. Kita harus jelas Pak, kasusnya apa? Ya kasus perampasan itu. Masa ya? Bapak tahu saya merampas kapan? Ya memang nanti Bapak hasil pemeriksaan Bapak nanti kita akan Ya bisa tuangkan ini dan bisa. Saya PPS ini bisa. Meter yang itu bisa saya. Mau bawa saya untuk apa? ya nanti kita minta keterangan Di sini pun bisa saya berikan keterangan Pak. Saya kejadian kan ada di sana. Iya betul. Kejadian saya tidak ada di sana. Di sini Betul. bisa. Ke sana itu ngapain saya di sana? Betul. Nanti Tangkap aja orang-orang yang Bapak curigai itu. Saya silakan aja. Saya tidak ada di lokasi. jadi jelas. Kumpul orang keamanan kumpul Nggak ya usah semua. kayak gitu. Kumpul semua, ayo. Jangan jadi masalah. Oh ini masalah buat saya. Hah? Nangkap saya apa? Kesalahannya. Ya nanti hasil pemeriksaan itu yang Kapan saya menentukan diminta Bapak. keterangan? Ya makanya mau kita minta keterangan. Ya, sekarang bisa saya buat. Ya nanti kita di Polres untuk Enggak, minta ngapain saya keterangan. ke sana? Saya nggak tahu masalahnya. Ya sehubungan dengan itu nanti kita minta. Saya ini petugas Pak. Iya sama saya hormati, saya hargai. Ya makanya itu justru saya sudah perlihatkan surat tugas Bapak. Dulu tugas, mana surat penangkapan saya? Mana Ya ini ini? nanti saya kasihkan ke Bapak surat penangkapan ini. Ya kan? Walaupun ini. Hah? Ayo bawa aja. Ikut aja dulu Pak. Enggak bisa. Jangan ikut saya jangan. Ini surat penangkapan. Sudah. Iya. Ini kan ada sudah jelas. Ini surat penangkapan. Saya ini. Kami sudah mengerti, Pak. Nomor 29. 26 kan? Nah itu Rekam nih Bel. Jangan anak bergabung paksa tak rekam. Aneh yang diberkol paksa. Saya anak Pak, masa Pak? Bisa. Nggak bisa, Pak. Kalau saya ada apa dulu? Aneh, Ja. Rekam deh Bel. Aneh, Ja. Enggak, saya Kenapa, Pak, yang dipaksa-paksa kayak gini, Pak? dulu. Apa masalahnya? Ayo ikut semua, ayo. Nggak bisa. Bukan penjahat, Pak. Bapak, ini bukan penjahat, Pak. Mati anakku. Apa? Langsung apa namanya? Dipaksa sampai bayar, sampai bayar tadi. Di sebelah timur desaku ada 16.000 hektar dan sebelah baratnya ada 6.000 hektar. Hutan itulah menjadi sumber napas hidup kami sampai turun-temurun. Kami semua menjaga kelestariannya supaya tidak punah kesemarakannya. Nanti di kelak kemudian hari akan kami wariskan kepada anak cucu kami, generasi kami, putra-putri kami. Tetapi alangkah malangnya, tak disangka-sangka malapetaka menimpanya
Untung tak dapat diraih, rugi tak dapat ditolak. Oleh raksasa kuat, manusia tak bermartabat, tidak tahu adat, tidak berdaulat. Bukit-bukit ditunggang balikannya, lembah-lembah serta sungai-sungai ditimbunnya dengan puing-puing pohon-pohon raksasa. Rusuh binasa, punah hutan rimba sudah tiada. Apakah ada gempa? Oh tidak ada gempa. Itu perbuatan manusia hebat, tetapi tak bermartabat. Kami tak berdaya, tanah kami yang dirampaknya, tinggal air mata, batin kami terbabat luka. Oh Tuhan seruas semesta alam, sia-sialah pemberianmu itu, tanah kami pemberian Tuhan. Allah kami dijarah punah oleh kekerasan. Tolong kami ya Tuhan, kami percaya akan janjimu. Engkau akan menentang orang-orang congkak dan membela orang-orang tak berdaya. Jadilah seperti sabdamu itu. Amin, amin, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast bersama saya Budi Dayak Kurniawan. Adil Katalinu Bacaramin Kasuruga Basengat Kajubata. Harus. Hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Pak Dr. Darius Dubut. Orang yang luar biasa. Oke, selamat bertemu Pak Darius. Selamat bertemu Bung Budi. Sehat-sehat ini. Pak Darius, ini kita bicara tentang kedayakan hari ini. Saya kira hari ini banyak peristiwa yang mengejutkan dan membuat banyak orang-orang Dayak juga di luar Dayak tertarik pada persoalan-persoalan kedayakan. Misalnya hari ini kita dikejutkan oleh penangkapan salah satu aktivis di Kinipan oleh aparat keamanan dalam hubungannya dengan gerakan Save Kinipan. Peristiwa ini saya kira bukan sekali ini terjadi ya, soal tanah dan lain-lain. Pak Darius melihat peristiwa Kinipan bagaimana melihatnya? Apakah ini bentuk ketidakpedulian negara dengan segala macam kebijakannya dengan komunitas orang Dayak, atau seperti apa Pak melihatnya? Baik Bung Budi, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya melihat bahwa kasus Kinipan ini adalah semacam gunung es. Semacam gunung es dari begitu banyak kasus, bukan hanya di Kalimantan tapi juga mungkin seluruh dunia saya kira. Dan kenapa gunung es? Karena hari ini dan beberapa hari kemarin dia meletus, tetapi sebenarnya di bawah itu menyimpan banyak sekali persoalan. Nah, kenapa Kinipan jadi viral? Oleh karena terutama di kalangan warga Kalimantan Tengah, di kalangan orang Dayak. Oleh karena pertama ada semacam solidaritas kedayakan. Dan terlebih daripada itu bahwa ketika teman-teman dari Kinipan itu mengalami perlakuan yang tidak adil oleh negara dan dianggap sewenang-wenang, maka mereka tidak hanya melihat sebagai kedayakan, tapi juga melihat bahwa ada isu besar di balik itu, isu tanah. Karena bagi orang Dayak, tanah itu adalah kehidupan. Dia tidak hanya punya nilai ekonomi, tapi dia punya nilai strategis, totalitas kehidupan. Dia punya nilai spiritual, punya nilai ideologi, sosial, politik, ekonomi. Begitu tanah itu hilang, maka kedayakan itu juga hilang. Bahkan religi ya Pak ya? Bahkan religi sebetulnya. Jadi ketika tanah hilang, maka orang Dayak sebetulnya kehilangan, dia tidak ada apa-apa lagi yang bisa dipertahankan, kedayakannya pun hilang. Itu sebetulnya. Jadi ada ikatan tidak hanya emosi, ikatan spiritual antara orang Dayak dengan tanah. Nah karena itu saya katakan tadi, kenapa begitu banyak dukungan, bukan hanya dari Kalimantan, dari Kalteng, tapi juga dari daerah lain terhadap perjuangan teman-teman di Kinipan ini. Pak, kesadaran tentang makna tanah, saya selalu menyebut tanah itu adalah kunci ya. Karena dia
apalagi bagi orang Dayak, saya kira dia berhubungan soal religi ya. Ada banyak ritus yang terhubung dengan tanah. Nah, kenapa selalu terjadi persoalan perebutan sumber daya? Musuhnya selalu negara, terus ada aparat dan lain-lain. Ini persoalannya apakah di sebelah sana itu tidak memahami makna tanah bagi orang Dayak atau seperti apa, Pak? Iya. Jadi sebenarnya ada konflik ini adalah konflik dari dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang beda. Negara terutama sekali sejak zaman Orde Baru itu melihat tanah dengan segala apa yang hidup di atasnya itu sebagai semata-mata sumber daya ekonomi. Dilihat hanya ekonomi. Hanya punya nilai ekonomi. Dia tidak melihat bahwa sementara orang Dayak melihat tidak hanya punya nilai ekonomi, dia adalah totalitas kehidupan. Nah, ketika dua kepentingan ini tidak terakomodir, maka terjadilah konflik-konflik malam. Dan yang malangnya lagi adalah dalam konflik ini maka negara dengan segala kekuatan yang ada padanya dia menekan masyarakat sipil, masyarakat Dayak yang hanya bertahan dengan dengan ideologi kedayakannya itu. Mereka tidak punya alat senjata, hanya berjuang ya seadanya. Nah, di sini menurut saya. Lalu yang kedua, juga di kalangan orang Dayak sendiri terjadi pergeseran nilainya. Ketika pendidikan modern masuk, sebelumnya bagi orang Dayak, ketika orang Dayak mengatakan tanah itu adalah kehidupan, maka tanah dan manusia dan tanah itu adalah sesama subjek, sesama pelaku kehidupan. Pendidikan modern masuk, termasuk sending juga kemudian mengubah ini semua, sehingga tanah, alam, hutan itu menjadi objek. Nah, sementara sebagian besar orang Dayak juga masih berpegang pada subjek-subjek tadi ya. Walaupun sebagian sudah, karena itu banyak juga orang Dayak yang kemudian pro pada perusahaan dan seterusnya. Banyak juga orang Dayak yang bertahan bahwa ini kita subjek-subjek sama pelaku kehidupan. Di situ ada pergeseran. Jadi ada dua hal tadi itu. Negara yang lebih punya kepentingan kapitalistik, rakyat orang Dayak yang punya kepentingan yang menyeluruh karena menyangkut kehidupan mereka, dan pergeseran nilai tadi itu. Pak, artinya persoalan seperti kini akan terus terjadi dong Pak, kalau tidak ketemu di apa cara berpikir negara dengan kearifan lokal yang menjadi bagian kehidupan utama orang Dayak. Saya melihat iya. Akan terus berulang ya Pak? Akan terus berulang. Nah, kita akan lihat nanti reaksi, karena akan ada food estate di daerah Kapuas, Pulang Pisau. Saya melihat sebetulnya ini juga akan mengulangi kegagalan pemerintahan baik zaman Soeharto maupun SBY. Dan saya percaya bahwa nanti itu akan muncul lagi konflik-konflik, belum lagi dengan orang-orang baru yang datang yang kemudian menjadi tenaga kerja di food estate itu. Nah, ini yang menurut saya luput dari pengamatan pemerintah hal semacam itu. Dan saya kira sejak Hindia Belanda ya Pak, sampai Orde Baru sampai hari ini itu saya kira tidak ada kebijakan negara produk menjadikan food estate itu berhasil. Saya kira di Indonesia. Betul. Salah satu misalnya kerusakan lingkungan paling besar adalah ketika proyek lahan gambut 1 juta hektar misalnya, yang sampai hari ini masih meninggalkan persoalan. Merauke juga gagal. Merauke juga gagal. Saya kira nggak ada catatan sedikit pun keberhasilan pencetakan sawah di baik sejak era Hindia Belanda maupun hari ini. Betul. Tapi itu diulang terus, kenapa ya Pak? Ya, menurut saya karena pemerintah tidak pernah mau belajar dari kegagalan itu ya. Selalu memaksakan apa yang ada di kepalanya, jadi semacam pendekatan top down begitu ya. Kalau merasa benar ya sudah, karena negara merasa bahwa ini, makanya ada istilah tanah negara kan. Oh iya. Di situ problemnya. Harusnya ada tanah Dayak gitu Pak ya. Nah, seharusnya ada tanah Banjar gitu. Iya, Pak, dari saya melihatnya begini, kan orang-orang Dayak ini kan mengakui lah ada negara dan lain-lain lah ya. Saya kira pro hukum dan lain-lain. Tapi ketika mereka mengikuti kebijakan negara, tapi negara selalu tidak pernah melihat itu, jadi seperti tidak ada imbal jasa. Saya bilang. Mungkin Pak Dri bisa cerita sedikit. Saya kira ada fase ketika Dayak melahirkan Pakat Dayak misalnya, itu kan tonggak yang dianggap sebuah walaupun mungkin ada pro kontra, tapi saya melihat ada tonggak hidup beradat, ada civilization, ada penghentian bunuh-bunuh. Nah, ketika itu orang Dayak oke, Pak, mau diatur, mau bikin aturan sendiri yang lebih beradab tanda kutip ya. Tapi kenapa ketika mereka beradab tapi negara ya tidak melihat di proses sebagai, mungkin bisa cerita sedikit dulu Pak tentang Pakat Dayak seperti apa?